Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Hasna Rashidah. Di sini aku akan praktek kimia membuat donat. Kenapa sih harus donat? Karena aku suka donat. Dan aku penasaran, apa sih yang membuat dia empuk dan bagaimana cara dia mengembang? Ayo ikuti aku cara pembuatannya. Dari step yang pertama, kita harus campurkan bahan kering dahulu supaya ragi tersebar merata. Ragi jumlahnya sedikit banget. Kalau langsung kena cairan di satu titik, dia bisa aktif tidak merata. Dengan dicampur dulu ke tepung dan gula, ragi akan menyebar merata. Fermentasi lebih stabil dan mencegah ragi kaget. Ragi itu sensitif terhadap garam dan cairan terlalu panas. Kalau ragi langsung kena garam atau cairan panas, itu bisa melemah atau mati. Campur bahan kering dulu, bikin ragi lebih aman sebelum kena cairan. Tetapi garam tidak bisa dimasukkan dalam step yang pertama karena garam bisa menghambat kerja ragi. Secara kimia, garam yaitu NaCl bersifat osmotik, artinya garam itu menarik air dari sel ragi dan bisa membuat ragi stres atau melemah sehingga fermentasi menjadi lambat. Step yang ketiga, kenapa harus bertahap memberi airnya? Karena gluten terbentuk saat protein tepung bertemu dengan air plus energi atau pasti uleni. Kalau air terlalu banyak di awal, struktur gluten belum sempat terbentuk. Adonan menjadi becek dan lemah. Dengan cairan bertahap, protein menyerap air merata. Gluten terbentuk lebih kuat. Di step yang kelima, garam justru baru dimasukkan karena untuk mengencangkan jaringan gluten dan membuat adonan lebih elastis dan tidak terlalu lengket. Urutannya yaitu tepung, gula, ragi terlebih dahulu, cairan masuk, lalu setelah itu gluten mulai terbentuk, baru garam. Ini bikin ragi aktif dulu, gluten terbentuk lebih fleksibel dan fermentasi lebih maksimal. Di step yang ke-10 ini terjadi reaksi Maillard saat suhu tinggi, yaitu protein dari telur dan tepung plus gula sehingga menjadi warna coklat dan aroma khas yang disebut reaksi Maillard. Dari dua pertanyaan di awal tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa donat bisa empuk karena hasil kombinasi dari gluten elastis, gas CO2 dari fermentasi, pati kentang yang menyimpan air, dan lemak atau margarin yang melembutkan struktur. Donat bisa mengembang karena hasil gas fermentasi dan uap air saat digoreng. Nah, ada tambahan info lagi nih teman-teman. Yang pertama, gluten itu tidak memiliki satu rumus molekul tertentu. Kenapa? Karena gluten itu bukan satu zat tunggal, melainkan campuran antara dua protein yang utama, yaitu glutenin dan gliadin. Protein itu tersusun dari rantai panjang asam amino. Nah, setiap rantainya itu memiliki perbedaan panjang dan susunannya. Jadi, kita tidak bisa menulisnya seperti ini. Dan dia tidak mempunyai rumus yang pasti. Info yang kedua, reaksi Maillard adalah reaksi kimia antara asam amino dan gula pereduksi saat dipanaskan. Jadi kalau misalnya dituliskan gula pereduksi ditambah asam amino ditambah dipanaskan, hasilnya akan melanoidin atau warna coklat plus aroma.
Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.